Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim bahwa Iran mengalami kerugian ekonomi besar akibat blokade di Selat Hormuz. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Iran merugi hingga 500 juta dolar AS atau sekitar 8,5 triliun rupiah per hari, kurs 17.228 rupiah. Menyusul diberlakukannya blokade pelayaran di jalur strategis tersebut. Blokade yang tidak akan kami cabut sampai ada kesepakatan benar-benar menghancurkan Iran, kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial, mengutip dari Euronews. Mereka merugi 500 juta dolar AS per hari, angka yang tidak berkelanjutan, bahkan dalam jangka pendek. Imbuhnya, dalam praktiknya, kapal perang AS ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar Selat dan Teluk Oman. Setiap kapal yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan Iran akan dipantau, diperingatkan, hingga berpotensi dihentikan untuk diperiksa. Kapal yang dianggap melanggar sanksi atau mencoba menghindari pengawasan dapat dipaksa berhenti, bahkan dilumpuhkan jika tidak mematuhi instruksi. Trump menyebut kebijakan blokade yang dilakukan menjadi strategi untuk menekan Iran agar kembali ke meja perundingan. Ia menegaskan blokade tidak akan dicabut sampai tercapai kesepakatan baru. Menurutnya, terhentinya lalu lintas kapal di Selat Hormuz telah berdampak langsung pada ekspor minyak Iran yang merupakan tulang punggung ekonomi negara tersebut. Dengan kerugian harian mencapai ratusan juta dolar, tekanan fiskal terhadap Teheran dinilai semakin berat. Namun, klaim ini belum diverifikasi secara independen oleh lembaga ekonomi internasional, sehingga angka kerugian tersebut masih menjadi perdebatan. Penyitaan kapal Iran perkeruh situasi. Lebih lanjut, situasi semakin memanas setelah Angkatan Laut AS menyita kapal kargo berbendera Iran di dekat Teluk Oman. Kapal tersebut diduga mencoba menembus blokade yang diberlakukan Washington. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa kapal perusak AS telah memberikan peringatan berulang sebelum akhirnya mengambil tindakan tegas. Kapal tersebut kemudian dilumpuhkan dengan menargetkan bagian mesin agar berhenti beroperasi. Setelah itu, pasukan marinir AS mengamankan kapal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait muatan yang dibawa. Washington menilai langkah ini sebagai bagian dari penegakan blokade dan upaya memastikan tidak ada pelanggaran terhadap sanksi yang telah diberlakukan terhadap Iran. Akan tetapi, tindakan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Teheran. Pemerintah Iran menyebut penyitaan kapal itu sebagai tindakan pembajakan dan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati kedua pihak. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menilai langkah Amerika Serikat justru merusak upaya diplomasi yang sedang dibangun. Dalam pernyataannya, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tetap terbuka terhadap dialog dan penyelesaian damai. Namun, ia menilai tekanan militer dan kebijakan blokade yang dilakukan AS menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi. Ia juga menyoroti adanya kontradiksi antara pernyataan diplomatik Washington dengan tindakan di lapangan yang dinilai semakin memperkeruh situasi. Akibat insiden ini, Iran memutuskan untuk tidak menghadiri perundingan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad. Keputusan tersebut semakin menambah ketidakpastian terhadap kelanjutan proses damai yang sebelumnya telah diupayakan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang berlaku masih sangat rapuh. Insiden di laut yang melibatkan penyitaan kapal kini berpotensi memperluas konflik, sekaligus memperkecil peluang tercapainya kesepakatan antara kedua negara dalam waktu dekat. Ketegangan Selat Hormuz ancam ekonomi dunia. Buntut ketegangan Selat Hormuz yang terjadi akibat serangan militer gabungan AS dan Israel ke sejumlah target di Iran pada tanggal 28 Februari memicu dampak nyata pada pasar energi global. Harga minyak mentah jenis Brent dilaporkan naik hingga menyentuh angka $95 AS per barel, meningkat dari kisaran sebelumnya di $91 hingga $92 AS dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini terjadi imbas kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi terganggunya pasokan energi dunia.
Selat Hormuz diketahui merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20% distribusi minyak global. Setiap gangguan di kawasan tersebut secara langsung mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi internasional. Sejumlah analis menilai, lonjakan harga ini bukan semata karena gangguan fisik terhadap distribusi minyak, melainkan juga akibat meningkatnya risiko geopolitik. Ketidakpastian situasi membuat pelaku pasar bereaksi cepat dengan mendorong harga naik sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan krisis pasokan. Selain itu, perusahaan pelayaran dan distribusi energi mulai meningkatkan biaya operasional, termasuk asuransi dan pengamanan jalur pengiriman. Kondisi ini turut memperbesar tekanan pada harga minyak di pasar global. Jika konflik terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian diplomatik, para analis memperkirakan harga minyak berpotensi naik lebih tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara produsen, tetapi juga negara konsumen yang harus menghadapi kenaikan biaya energi. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik di Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.